Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Untuk video kali ini, kembali saya akan melanjutkan sedikit trik dan tutorial memasang jebakan Batman pada serangan balik Traxler yang masih belum lengkap. Tak usah berteler-teler lagi, langsung saja kita menuju Tanah Abang. Salah, maksudnya kita menuju arena. Nyoah gasken mang. Jika kalian belum melihat video sebelumnya, kalian bisa menonton terlebih dahulu video itu, agar bisa memahami seluruh bagian yang akan disampaikan di video kali ini. Untuk link sudah saya sertakan di deskripsi, atau kalian tinggal klik pojok kiri atas, agar lebih mudah mengakses video tersebut. Untuk mengingat kembali, jebakan serangan balik Traxler tercipta saat putih memainkan pion E4, hitam membalas pion E5, kuda C3, kuda F6, gajah C4, kuda F6, kuda G5, dan gajah C5. Inilah formasi yang dinamakan serangan balik Traxler. Ada yang bertanya di video sebelumnya, gimana kalau gajah yang mengambil pion bang? Oke, mari kita lihat apa yang akan terjadi jika gajah cocol pion. Ketika gajah ambil pion, raja akan maju ke E7. Gajah mundur ke B3, bermaksud memperbaharui serangan ke petak F7 dengan kuda, pion D6, dan kuda serang menteri juga benteng sekalian. Lalu menteri menyelamatkan diri ke F8, kuda sikat benteng, gajah sikat pion, skak. Jika raja mingser ke F1, gajah G4, menteri akan hilang. Atau jika raja menghindar ke E2, gajah G4 skak, menteri akan kembali hilang. Raja 4 gajah, kuda 4 pion double skak, raja E2, menteri F2 kembali skak. Raja lari ke D3, kuda mengejar, setelah raja C4, menteri membuntuti ke C5, skak mat. Atau di posisi ini, kalau putih memainkan pion D3, menteri E8, pion C3, gajah serang menteri. Kuda menghalangi, menteri naik ke G6, putih mengamankan raja, benteng A bergeser ke F8. Lalu kuda D2, kuda H5, kuda serang menteri, gajah gebuk menteri. Kuda gebuk balik, skak, pion makan, gajah makan, kuda serang pion. Kalau gajah coba menyelamatkan anak buahnya, ini adalah kemenangan buat hitam. Sebab, setelah kuda serang raja, raja lari ke pojok, benteng makan, raja makan, benteng H8, skak mat. Itulah sedikit gambaran, buat kalian yang penasaran, gimana jika gajah ambil pion. Kita kembali. Di sini, saya akan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan langkah yang lain, karena ada juga yang bertanya pada kolom komentar, gimana bang, jika pada posisi ini, raja tidak mengambil gajah. Oke, mari kita analisa. Ada dua kemungkinan langkah yang akan tercipta, bila raja tak mengambil gajah. Naik ke E2, atau menghindar ke F1. Pertama-tama, kita analisa gimana jika raja menghindar ke E2. Kuda akan mengejar ke tengah, raja mundur ke F1, menteri naik ke E7, kuda 4 benteng. Kemudian kita serang gajah dengan pion. Kalau putih menarik gajah mundur, kita juga tarik gajah mundur. Pion D3 menyokong kembarannya. Menteri mundur mengancam kuda yang sudah terjebak, kuda berbunga ke D2. Kita jangan terburu nafsu menghantam kuda yang terperangkap, terlebih dahulu kita sikat pion dengan pion. Pion ambil balik, gajah serang gajah, gajah makan, kuda makan, skak. Kuda menghalangi sembari menyerang gajah, kuda salto ke F2, menyerang menteri dan benteng sekaligus, menteri mingser ke E1. Lalu kita bawa raja rokade panjang, gajah serang kuda, kuda ambil kuda, pion ambil balik, menteri comot pion.
Jika benteng menghindar ke G1, akan terjadi skakmat dalam 3 kali gebrakan. Maka, putih membiarkan benteng, dan terpaksa mengambil kuda dengan gajah. Menteri gebuk benteng, skak. Raja E2. Menteri ambil pion kembali skak. Raja nyeruput lagi ke F1. Menteri H1. Raja E2. Menteri cocol pion. Setelah menteri adu menteri, menteri makan, gajah membalas, sesudah raja tewak gajah, dan benteng tewak kuda, hitam pasti menang. Lalu gimana jika pada situasi ini, raja ambil gajah? Kuda sikat pion skak. Raja ngumpet ke G1. Menteri H4 mengancam skakmat di F2. Pion menghalangi. Kuda embat pion embat balik. Menteri cocol pion. Raja F1. Benteng F8 memaku kuda. Menteri H5. Pion serang gajah. Gajah ambil pion. Gajah serang menteri. Menteri mundur. Gajah maju skak. Dan menteri terpaksa pukul gajah. Kuda pukul balik. Setelah raja geruduk kuda, benteng serang gajah. Jika kuda ambil benteng, akan terjadi skakmat dalam 5 kali gebrakan, maka, sesudah gajah mundur, menteri menyerang raja ke G2, putih pasti kalah di langkah selanjutnya. Kita balik pada situasi ini. Terus, gimana kalau raja menghindar ke F1? Menteri mengelak dari ancaman kuda ke E7. Kuda sikat benteng. Pion serang gajah. Kalau gajah ambil pion, gajah serang menteri, menteri tak bisa menghindar dan akan lenyap dari peredaran bumi datar. Oleh karena itu, pionlah yang ditugaskan mengambil pion, sembari mengancam kuda. Kuda lari ke tengah, pion maju, mengantisipasi serangan gajah di G4. Gajah mundur ke H4. Lalu pion serang kuda, kuda mundur. Pion maju, menteri piknik ke C5, mengancam skakmat di F2. Menteri serang raja, skak. Gajah menutup. Pion serang menteri. Pion makan. Menteri membalas, dan masih membawa ancaman mematikan di F2. Menteri turun menghalangi. Kemudian kuda skak. Raja E1. Kuda ambil benteng open skak. Raja F1. Kuda kembali mengancam raja. Raja E1. Kuda E2. Pion menutup. Gajah ambil pion. Raja ambil kuda. Menteri ambil raja, skak. Raja lari ke D3. Gajah membantu serangan. Raja C3. Kuda sikat pion kembali skak. Setelah gajah ambil kuda, menteri ambil menteri. Raja B4. Pion A5. Raja mundur ke A3. Gajah mengintili. Dan sesudah pion maju ke B4. Pion ambil pion, skakmat. Lalu, gimana jika di posisi ini, raja ambil gajah? Kuda akan menyerang raja. Raja mundur ke E1. Menteri F6 membawa pesan kematian. Benteng coba menggagalkan. Menteri serang raja. Pion membela junjungannya. Menteri makan. Kuda kabur. Menteri sikat anak, skak. Setelah benteng terpaksa menutup, menteri cocol benteng, skakmat. Atau, pion maju, kuda sikat pion, menteri terpaksa ambil kuda. Setelah menteri embat menteri, putih sudah tak berdaya. Kemudian gimana, jika di posisi ini, raja tidak mengambil gajah, melainkan mengusir kuda terlebih dahulu? Gajah serang menteri, menteri serang raja, kuda menghalangi, raja baru ambil gajah. Menteri melakukan serangan balik ke H4. Pion menutup, menteri mundur ke F6 kembali skak, raja menghindar ke E1. Kuda memburu, raja D1, kuda D4 open skak,
Raja balik lagi ke E1, Menteri F5, pion sikat kuda, Menteri sikat raja, skak. Setelah raja lari ke F2, Menteri embat benteng, Menteri C2, Menteri makan anak, skak. Sesudah raja mundur, gajah maju, Raja E1, Menteri G1, Raja E2, dan gajah G4, Raja D3, Menteri kali pion, skakmat. Atau gimana bang, kalau di posisi ini, raja tak mengambil gajah, tapi mencocol kuda pakai pion. Menteri E2 membayangi raja, pion ambil pion, Menteri F4, gajah serang gajah, gajah mundur open skak. Lalu Raja E1, Menteri F2, Raja D1, Menteri sikat gajah, skak. Raja C2, gajah F5, Raja mingser ke B3, Menteri mengudak-udak, kuda menutup. Pion serang Menteri, Menteri ambil pion, benteng kembali serang Menteri, Menteri makan, kuda makan. Pion E6, kuda A6, pion A3, kuda C5. Setelah raja sembunyi ke A2, Menteri C4, pion B3, Menteri cocol pion, skakmat. Atau, raja menghindar ke B4, pion serang raja, raja sikat pion. Sesudah Menteri ke C4, pion H3, kuda B3, skakmat. Terus bang, kalau di posisi ini, gimana seandainya raja embat gajah? Benteng bergeser menghindari tekanan kuda ke F8, pion D3, pion serang gajah, gajah ambil pion, kuda ambil balik. Pion sikat kuda, Menteri sikat balik skak. Jika Menteri menghalangi, Menteri akan pergi ke D5, dan Menteri putih pun akan lenyap. Lah bang, gimana kalau tadi di posisi ini, bukan gajah yang mengambil pion, tapi pion yang ambil pion? Oke siap. Maka kuda akan mengambil raja. Raja nyeruput ke G1, Menteri mengejar ke C5, pion menutup, kuda gebuk pion. Raja melengos ke F1, menghindari open skak. Tentunya Menteri langsung membantai gajah, skak. Raja E1, kuda sikat pion kembali skak. Raja D2. Menteri cocol pion, raja cocol kuda, gajah cocol raja. Raja ngibrit ke C3, Menteri terus meneror. Raja B3, gajah E6. Menteri terpaksa menghalangi, gajah kemplang Menteri. Setelah Raja A4, pion B5, Raja A5, Menteri B6, Raja B4. Pion terus menambah tekanan. Sesudah Raja C3, Menteri D4, Raja C2, gajah E4, dan Raja B3, Menteri B4, skakmat. Lagian bang, tadi waktu di posisi ini, kenapa raja lari ke G1? Coba larinya ke E1. Oke siap, mari kita analisa lagi. Menteri akan menghabisi kuda, sembari mengancam skakmat di F2. Menteri coba menghalangi, kuda lompat ke tengah, pion langsung mengusir. Kuda salto ke E3, kalau Menteri mengambil kuda, kuda akan melakukan penggarpuan ke C2, Menteri akan hilang, maka pion ambil kuda, pion ambil balik, Menteri E2, gajah serang Menteri. Setelah Menteri menghindar, Menteri serang raja, benteng dipaksa menghantam Menteri, dan benteng kemplang benteng, skakmat. Demikianlah trik dan tutorial kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya, bye-bye.